Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa yang baik hatinya. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dan program linear. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari sistem pertidaksamaan linear, diharapkan mahasiswa mampu untuk menggambarkan grafik himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Kemudian, berikutnya, mahasiswa harus mampu mengaplikasikan sistem pertidaksamaan linear ke dalam penyelesaian soal-soal yang terkait dengan persoalan ekonomi. Contohnya adalah menentukan biaya minimal yang paling efisien dan juga menghitung keuntungan maksimal yang nantinya akan dicapai. Oke, itu adalah CP-nya. Kemudian untuk masuk ke materinya, akan coba dibagikan PowerPoint berikut ini. Ya, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Langkah menyelesaikannya adalah harus bisa menggambarkan grafik sistem pertidaksamaan linear. Nah, langkah-langkahnya adalah ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Sehingga dari situ dapat menentukan titik potong yang dipakai untuk membuat garis persamaan. Kemudian menentukan himpunan penyelesaiannya, di mana himpunan penyelesaian ditandai dengan adanya daerah yang diarsir. Berikutnya, menentukan titik potong dari beberapa sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, dari situ nanti akan ketemu himpunan penyelesaian adalah arsiran yang bertemu dari beberapa pertidaksamaan. Berikutnya, setelah memahami sistem pertidaksamaan linear akan digunakan untuk atau diaplikasikan ke dalam penyelesaian soal-soal ekonomi, seperti yang tadi di awal dikemukakan, bisa untuk menentukan biaya minimal ataukah laba maksimal. Nah, dalam program linear, kita akan menemui soal cerita atau soal dalam bentuk kalimat verbal, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah menentukan model matematikanya. Nah, dari situ, pada saat menentukan model matematika, kita harus tahu dulu output atau produknya apa sih yang nantinya akan dimisalkan menjadi X atau Y. Kemudian, menentukan sumber-sumber masukannya. Di situ nanti akan menemui soal yang berupa jumlah, satuan, perangkat, atau angkanya berapa. Berikutnya adalah menentukan fungsi tujuan, biasanya disimbolkan dengan Z sama dengan. Nah, fungsi tujuan ini bisa menentukan nilai maksimum ataukah nilai minimum. Kemudian, langkah berikutnya adalah menggambarkan grafiknya. Berikutnya, menentukan titik potong, menentukan titik-titik ekstrim atau verteknya, kemudian ujikan titik ekstrim tersebut kepada fungsi tujuannya, kemudian baru interpretasi hasil akhirnya. Nah, hasil akhir di sini dimaksud adalah hasil mana yang dirasa paling rasional, efektif, serta efisien. Oke, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan linear yang diaplikasikan menjadi bentuk program linear, saya punya contoh soal berikut ini. Di sini disebutkan ada sekelompok sepak bola, mereka mau bertanding di kota lain dengan rombongan berjumlah 60 orang. Sehingga untuk bertanding mereka butuh kamar hotel untuk beristirahat. Nah, ada kamar yang menjadi tujuan, di situ terdapat 40 kamar dengan tipe A untuk atau muat untuk 3 orang dengan sewanya 75.000 per hari dan kamar tipe B untuk 1 orang dengan sewa 35.000 per hari. Sedangkan ada ketentuan pihak hotel tersebut menetapkan paling sedikit harus menyewa 20 kamar. Oke, silahkan diselesaikan menggunakan program linear. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Tadi di awal disebutkan bagaimana langkah-langkah membuat program linear. Nah, di sini penyelesaiannya adalah outputnya apa sih? Oh, outputnya adalah menentukan biaya kamar, sewa kamar. Maka yang menjadi output itulah yang dimisalkan menjadi X dan Y.
Nah, dalam hal ini, X-nya adalah jumlah kamar tipe A, Y-nya jumlah kamar tipe B. Oke. Nah, sumber masukannya, kita di situ ada jumlah orang. Maka untuk jumlah orang, pertidaksamaannya bentuknya 3X plus Y kurang dari sama dengan 60. Sedangkan untuk sumber masukan yang berupa kamar, di situ disebutkan bahwa kamarnya paling sedikit. Paling sedikit berarti tandanya pakai lebih dari sama dengan. Paling sedikit itu artinya kalau banyak boleh ya, asal kapasitasnya dalam hal soal ini, kapasitas kamar yang tersedia di hotel tersebut hanya 40 kamar. Tapi angka 40 itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang dimasukkan hanya X plus Y lebih dari sama dengan 20 karena menentukan sewa kamarnya paling sedikit 20. Itu yang akan kita buat pertidaksamaannya. Kemudian fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 75.000 X ditambah 35.000 Y. Nah, langkah berikutnya adalah membuat grafik sistem pertidaksamaan untuk dua pertidaksamaan yang sudah ditentukan. Untuk menentukan gambar garisnya, maka kita harus ubah dulu menjadi persamaan, kemudian mencari titik potong. Titik potong untuk persamaan 3X plus Y sama dengan 60, itu adalah 0,60 dan 20,0. Kemudian titik potong untuk X plus Y sama dengan 20 adalah 0,20 dan 20,0. Nah, ini dia gambar grafiknya. Gambar grafiknya di mana sumbu mendatar adalah sumbu E, sumbu yang vertikal adalah sumbu Y. Ini gambarnya. Kemudian kita harus tentukan arsirannya. Pada saat di titik potong 0,60 dan 20,0 itu karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka arsirannya ada di bawah sini. Di bawahnya. Sedangkan untuk titik 0,20 dan 20,0 di situ ada tanda lebih dari sama dengan, maka arsirannya ada di atas garis tersebut. Nah, arsirannya bertemu dari dua sistem pertidaksamaan itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaian ini dikelilingi oleh titik ekstrim. Titik ekstrimnya terdiri dari titik pasangan titik 0,20, 20,0, dan 0,60. Lalu kita ujikan ke dalam fungsi tujuannya. Nah, sebagai berikut. Ini perhitungannya. Berikutnya, kita harus interpretasikan hasil akhir. Secara matematis, biaya minimalnya ini terdapat angka 750.000. Tetapi itu bukan jawaban yang rasional. Kenapa? Karena dengan biaya 750.000, maka hanya menyewa 20 kamar tipe B, di mana kamar tipe B itu hanya mampu dihuni oleh satu orang. Sehingga kalau menyewa 20 kamar tipe B, ya hanya 20 orang rombongan tadi yang bisa masuk kamar, maka ini tidak rasional. Sehingga jawaban akhir yang paling tepat, biaya sewa minimalnya adalah 1.500.000 dengan menyewa 20 kamar tipe A, di mana satu kamarnya dapat dihuni oleh 3 orang, sehingga 60 peserta atau rombongan tadi mendapatkan kamar semua. Demikian penjelasan dari program linear. Semoga dapat memperjelas. Semangat belajarnya.